Pengertian jujur dalam muamalah merupakan sikap jujur yang diterapkan dalam berinteraksi dengan orang lain yang meliputi kesesuaian antara hati, pikiran, dan ucapan. Jujur dalam muamalah sangat penting untuk diterapkan karena dapat memberikan keuntungan seperti mendapatkan keberkahan dan hidup dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yuhsirun, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'usun. Tidakkah mereka itu mengira bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan liyaumin adzim, pada suatu hari yang besar, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, yaitu pada hari ketika semua orang bangkit menghadap Tuhan seluruh alam. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Sekali-kali jangan begitu. Sesungguhnya catatan orang yang durhaka benar-benar tersimpan dalam sijjin. Wa ma adraka ma sijjin. Dan tahukah engkau apakah sijjin itu? Kitabum marqum, yaitu kitab yang berisi catatan amal. Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Celakalah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin, yaitu orang-orang yang mendustakannya hari pembalasan. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim, dan tidak ada yang mendustakannya hari pembalasan kecuali setiap orang yang melampaui batas dan berdosa. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin, yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berkata, itu adalah dongeng orang dahulu. Kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Kalla innahum arabbihim yauma idzil lamahjubun. Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhannya. Summa innahum lasalul jahim. Kemudian sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka. Summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Kemudian dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu kamu dustakan. Shadaqallahul adzim. Kandungan surat Al-Mutaffifin. Yang pertama, surat Al-Mutaffifin berisi tentang ancaman bagi orang-orang yang melakukan kecurangan dengan mengambil hak orang lain, yaitu gemar mengurangi timbangan atau takaran. Yang kedua, surat Al-Mutaffifin berisi jika Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai segala bentuk kecurangan, dan barang siapa yang melakukan kecurangan maka ia tidak dianggap sebagai seorang mukmin. Yang ketiga, orang-orang yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala amal perbuatannya akan dicatat dalam kitab sijin dan dimasukkan ke dalam neraka. Terus yang keempat, orang-orang yang melakukan ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diberikan kenikmatan dan amal perbuatannya dicatat di dalam kitab lain. Asbabun nuzul al-mutaffifin. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat-ayat ini sebagai ancaman kepada orang-orang yang curang dalam menimbang dan menakar, sebagaimana diriwayatkan oleh An-Nasai dan Ibnu Majah yang bersumber dari Ibnu Abbas. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ke Madinah, diketahui bahwa penduduk Madinah termasuk orang-orang yang paling curang dalam menakar dan menimbang. Setelah ayat-ayat tersebut turun, orang-orang Madinah menjadi orang-orang yang jujur dalam menimbang dan menakar.
Sikap yang sesuai dengan surat Al-Mutaffifin. Surat Al-Mutaffifin menekankan pentingnya kejujuran dan keadilan dalam perilaku manusia, terutama dalam konteks perdagangan. Surat ini mengecam keras sifat-sifat buruk seperti kecurangan dalam timbangan, ketidakjujuran, mengabaikan hari pembalasan, dan keangkuhan. Sebaliknya, surat ini mendorong sifat-sifat baik seperti kejujuran, keadilan, ketakwaan, dan kesadaran akan akhirat. Surat ini memberikan peringatan tegas tentang siksa bagi yang tidak jujur dan janji pahala bagi mereka yang taat serta beriman. Ada 3 golongan orang yang berdosa yang amalnya dicatat dalam buku Sijin, yaitu pertama orang-orang kafir. Mereka yang menolak dan tidak beriman kepada Allah serta Rasul-Nya, menentang ajaran Islam, dan mengingkari hari akhirat. Kedua, orang-orang yang zalim. Mereka yang melakukan kezaliman baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain, termasuk pemimpin yang tidak adil, dan orang-orang yang mengambil hak orang lain secara paksa. Yang ketiga atau yang terakhir, yaitu orang-orang fasik. Orang yang mengetahui kebenaran tetapi terus-menerus melakukan dosa besar tanpa bertaubat, seperti orang munafik, pembuat kerusakan di muka bumi, dan mereka yang mengingkari hukum Allah.